Halo teman-teman, berkembali lagi bersama saya Ketut Radiasta. Jadi di video kali ini saya akan berbagi tip ke teman-teman semua terkait dengan cara trading untuk menentukan support dan resisten untuk melakukan pembelian dan melakukan penjualan saham. Jadi dengan kita mengetahui level dari area dari support dan resisten dalam grafik pergerakan sebuah harga saham, maka di sana kita bisa menentukan untuk melakukan pembelian yang ideal dan untuk melakukan penjualan yang saham yang ideal agar mendapatkan keuntungan yang maksimal. Jadi teman-teman, kita ketahui bersama bahwa support dan resisten itu kita ketahui bahwa adalah area di mana harga akan berpotensi untuk berhenti dan berbalik arah, sehingga di sana akan terjadi terkait dengan beberapa perubahan yang terjadi, di mana support itu adalah terjadi ketika terjadi demand yang cukup besar, kemudian ketika resisten itu terjadi ketika supply-nya begitu besar juga. Jadi level area support itu merupakan level area di mana teman-teman harus melakukan pembelian saham, dan resisten merupakan level untuk melakukan penjualan, sehingga kita bisa mengetahui batasan maksimal kita dan kita bisa mendapatkan profit yang maksimal ketika kita bisa mengetahui batasan dari resisten dan support yang ideal dalam melakukan trading saham seperti itu. Oke teman-teman, untuk lebih lanjut seperti apa kita cara untuk mengetahui bagaimana cara mengetahui support dan resisten yang ideal untuk melakukan pembelian dan penjualan saham. Sebelum saya mulai, dimohonkan untuk di like, di komen, dan subscribe dulu video ini agar semakin berkembang. Oke, kita langsung saja. Di sini saya sudah membuka terkait dengan chart ya. Ini di TradingView, ini dari chart salah satu saham yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan kode saham BBRI ya teman-teman. Dan di sini saya menggunakan chart yaitu berupa candle. Nah, di sini untuk mengetahuinya kita bisa menggunakan time frame yang lebih singkat ya. Di sini saya menggunakan time frame yang 4 jam. Jadi disesuaikan, biasanya juga bisa menggunakan time frame yang 1 hari, itu juga lebih bagus, tapi saya kebiasaan biasanya untuk trading itu saya menggunakan time frame yang 4 jam. Jadi dengan time frame yang lebih singkat seperti itu. Kemudian di sini kita juga bisa mengganti untuk menentukan titik support dan resistannya yang lebih jelas. Itu kita bisa menggunakan line atau garis ya teman-teman. Kita bisa mengetahui batasan titik support itu adalah pergerakan terendah harga yang menjadi tolak ukur, di mana harga terendah itu adalah demand-nya itu sangat besar sekali, jadi di sana akan cenderung mengalami pembalikan harga seperti itu. Dan di sini kita juga bisa melihat terkait dengan resisten atau supply-nya yang sangat besar, sehingga harga itu cenderung juga mengalami pembalikan arah pergerakan. Oke, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ini merupakan area support dari pergerakan saham BBRI. Kemudian kita bisa cari lagi, di sini juga merupakan area supportnya. Ya, jadi untuk mempermudah menentukan area support dan resisten, teman-teman bisa mengubah untuk candlenya itu menjadi line terlebih dahulu atau garis. Nah, di sini juga merupakan area support ya teman-teman. Di sini juga merupakan area support. Nah, kemudian di sini juga merupakan area support ya teman-teman. Kita bisa lihat di sini juga merupakan area support dari pergerakan saham BBRI. Kita untuk mencari harga supportnya terlebih dahulu. Kemudian jika sudah seperti ini, kita bisa merubah di sini menjadi candle ya. Jadi kita bisa mengetahui terkait dengan pergerakannya teman-teman. Nah, untuk yang ini kita bisa sambungkan ke sini teman-teman. Ini kurang lebih dengan posisi support yang hampir sama. Kita bisa lakukan pergeseran. Nah, ini kita sudah menentukan bahwasanya ini merupakan area dari support dari pergerakan saham BRI yang sebelumnya. Nah, kita bisa geser ke kiri. Di sini juga terjadi pemantulan pergerakan. Ketika harga menyentuh area ini, itu harga cenderung mengalami reversal atau pembalikan pergerakan harga. Nah, untuk support yang pertama kita bisa lihat di sini teman-teman. Di bawah ini merupakan support yang terendah di pergerakan harga saham BBRI pada tanggal 15 Juli 2022 ya. Di sini itu harganya yang paling rendah dan merupakan titik supportnya. Kemudian harga itu bergerak menuju titik resisten yang di sini teman-teman. Ini kita dapat
dikatakan sebagai titik resisten juga. Kemudian dia bergerak karena ini merupakan harga tertinggi yang terdekat. Jadi ini menjadi resisten, kemudian dia breakout, kemudian di sini dia mengalami sebuah konsolidasi, kemudian dia mengalami pergerakan harga naik, kemudian dia cenderung mengalami penurunan lagi. Nah, di sini dia mengalami penolakan untuk naik karena kita lihat histori sebelumnya, kita bisa lihat teman-teman bahwasanya di sini juga merupakan area resisten. Nah, di sini juga merupakan area resisten. Kita bisa lihat di sini juga merupakan area resisten, dan di sini juga ada area support ya teman-teman. Ya, kini bisa lihat di sini juga merupakan area support. Nah, di sini juga area resisten, dan di sini juga ada beberapa area support yang sering mengalami pembalikan harga. Nah, kemudian ketika harga di sini break out itu di harga resisten support yang kemudian menjadi resisten dari pergerakan harga yang di bawahnya. Ketika ini naik, maka dia akan menguji resisten yang di sini teman-teman. Jadi ketika ini breakout, kemudian dia akan menguji resisten yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi resisten yang lebih tinggi itu ada di sini, teman-teman, kemudian diuji lagi. Ketika dia tidak berhasil, maka dia akan retest mengalami penolakan untuk naik dan menuju ke harga support resisten yang sebelumnya, menuju harga resisten yang sebelumnya, kemudian menjadi support teman-teman. Maka di sini akan menjadi titik resisten become support. Yang sebelumnya menjadi resisten, ketika breakout kemudian dia akan menjadi support. Nah, kemudian di sini harga itu mengalami penolakan untuk turun, dan dia cenderung mengalami kenaikan sehingga breakout dari resisten yang sebelumnya. Di sini breakout kemudian terus mengalami kenaikan sehingga menyentuh harga di sini teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini juga merupakan harga resisten. Ya, ini juga harga resisten karena cenderung harga di area ini harga itu mengalami penolakan. Kalau kita melihat dari histori sebelumnya, di sini juga terjadi bahwa di sini juga ada resisten teman-teman. Nah, di sini juga ada resisten yang ini teman-teman. Di sini juga ada resisten yang terdekat. Jadi kita bisa jadikan acuan bahwa ini ketika harga saham ini naik atau breakout dari supportnya di sini, dia akan cenderung menuju ke harga resisten yang terdekat di sini. Kemudian ketika dia breakout, maka dia akan menuju harga resisten yang terdekat, yaitu di sini teman-teman. Ketika dia menyentuh harga resisten terdekat, maka dia di sini ternyata mengalami penurunan. Kemudian dia retest menuju ke support, yang menuju ke support itu di sini teman-teman. Kita bisa lihat di sini. Di sini sebelumnya itu adalah menjadi area resisten. Kemudian di sini harganya turun ketika menyentuh harga resisten sebelumnya. Ini kemudian menjadi support. Jadi resisten become support. Kemudian supportnya di sini. Kemudian mantul lagi naik menuju area resisten, ternyata turun lagi ke support, naik lagi ke resisten, turun lagi ke support, kemudian naik ke resisten. Nah, kemudian turun ke support, ternyata ini breakdown. Kemudian dia akan cenderung menuju ke harga terendah lagi, yaitu support yang ini teman-teman. Jadi menuju harga support berikutnya seperti itu. Kemudian sampai di sini itu harganya cenderung mengalami kenaikan hingga ke harga resisten berikutnya. Kemudian mengalami penolakan lagi, turun ke harga resisten, kemudian dia breakout lagi, dia mengalami kenaikan yang lebih tinggi teman-teman. Jadi harganya cenderung mengalami kenaikan ke lebih tinggi. Jadi di sini akan membentuk resisten yang baru teman-teman. Nah, jadi bentuk harga resisten yang baru setelah kita ketahui bahwa area support dan resistennya. Nah, jadi ketika teman-teman membeli sahamnya di sini, ini merupakan area support dengan mengacu di titik support sebelumnya. Ketika naik ke resisten kemudian turun ke support, ini merupakan area beli teman-teman untuk melakukan pembelian saham. Ketika teman-teman beli di sini, maka teman-teman bisa menjual di area resisten yang pertama. Kemudian ketika breakout bisa di area resisten yang kedua. Kemudian dia retest kembali ke support yang pertama. Ketika ini jebol, maka dia berpotensi untuk kembali ke harga awal. Tetapi di sini dia malah mengalami pembalikan harga atau cuman retest sementara. Jadi kemudian dia mengalami kenaikan ke resisten yang lebih tinggi. Nah, kemudian sini ketika menyentuh harga resisten yang lebih tinggi, ketika kita lihat histori sebelumnya, kita bisa lihat harga resisten di sini, ya. Ternyata di sini merupakan area resisten juga. Jadi kita bisa lihat ini harga resisten itu terlihat dari historinya di sini teman-teman. Ketika harganya menyentuh harga resisten yang tertinggi di harga 4.900, kemudian harganya mengalami penolakan atau supply-nya semakin besar sehingga harganya turun.
kemudian menuju titik support yang sebelumnya menjadi resisten, atau resisten become support. Yang sebelumnya jadi resisten, ketika di breakout kemudian harga saham itu kembali turun, maka resisten yang sebelumnya ini akan menjadi support teman-teman. Jadi ini menjadi titik supportnya, kemudian dia balik lagi ke resisten, ternyata tidak berhasil di breakout, kemudian dia kembali lagi retest breakdown menuju titik support dan ternyata breakdown. Ketika breakdown maka dia akan menuju titik support yang lebih rendah lagi. Nah, di sini menuju titik support yang rendah lagi, ternyata turun lagi, maka dia akan menuju titik support yang lebih rendah lagi. Tetapi di sini tidak sampai ke bawah teman-teman. Dia juga berada di titik support terdekat sebelumnya yang ada di sini. Nah, di sini merupakan arekan titik support sebelumnya juga. Yang ini teman-teman, yang garis panjang ini merupakan area support yang sebelumnya. Ternyata di sini dia mengalami pembalikan harga atau penolakan untuk turun, dan dia balik lagi ke support sebelumnya yang kemudian menjadi resisten teman-teman. Jadi ketika harga itu tembus, maka dia turun, kemudian ketika breakout lagi balik ke atas, maka support yang tadi itu akan menjadi resisten sebagai tempat untuk menguji apakah harga itu akan mengalami kenaikan atau mengalami penolakan untuk naik sehingga akan balik turun. Ternyata di support sebelumnya yang sekarang ini menjadi resisten, ini di sini harga ini mengalami sedikit konsolidasi, kemudian berhasil breakout, maka dia akan menuju harga resisten sebelumnya teman-teman. Kita bisa lihat di sini ya, di sini merupakan area resisten. Kita bisa lihat di sini. Kita bisa lihat di sini bahwasanya di sini ada beberapa kali penolakan juga di dalam pergerakannya di sini teman-teman. Ya, ada beberapa penolakan di jangka yang lebih pendek dan waktu yang lebih singkat. Di sini ada beberapa penolakan. Nah, kemudian support yang tadi di sini dia turun mantul lagi, kemudian turun mantul lagi, turun mantul lagi. Di sini juga ada beberapa penolakan. Ini bisa dijadikan sebagai titik resisten terdekat juga, dan ternyata di sini dia mengalami penolakan untuk breakout menuju resisten yang tertinggi, dan dia balik lagi turun menuju titik support teman-teman, titik support yang terdekat teman-teman. Kemudian di sini dia reversal lagi pembalikan harga, maka di sini akan bercenderung atau berpotensi untuk mengalami kenaikan teman-teman. Jadi di sini ketika dia di sini nyentuh harga support kemudian dia naik, di sini akan cenderung menguji resisten yang terdekat di sini, kemudian setelah menguji resisten yang terdekat di sini maka cenderung akan mengalami kenaikan untuk menuju resisten yang lebih tinggi lagi. Seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman terkait dengan untuk support dan resistennya. Jadi cukup jelas sekali bahwasanya ketika harga itu kita bisa beli, ketika teman-teman ingin membeli saham maka upayakan untuk membeli harga saham itu ketika harga itu menyentuh support atau titik terendah dari harga yang sebelumnya atau dari harga yang sekarang. Kemudian ketika teman-teman ingin menjual itu kita melihat harga resisten, di mana harga resisten itu ada supply-nya besar. Jadi ketika harga itu menyentuh area level resisten, maka di sana teman-teman bisa melakukan penjualan. Kenapa? Karena akan cenderung mengalami pembalikan harga atau penurunan kembali. Kemudian ketika dia turun kembali ke harga support, maka di sini teman-teman bisa melakukan pembelian karena di sini terdapat demand yang cukup besar sehingga harganya turun ke bawah, dan di sini demandnya cukup besar sehingga harganya cenderung mengalami kenaikan teman-teman. Jadi teman-teman bisa beli di sini, kemudian menuju naik lagi ke area resisten teman-teman bisa jual, turun lagi ke area support teman-teman bisa beli, kemudian ketika naik lagi ke area resisten teman-teman bisa melakukan penjualan seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman cara mudah untuk menentukan support dan resisten untuk teman-teman lakukan pembelian dan penjualan saham. Jadi teman-teman bisa melihat dari histori sebelumnya, ketika harga itu harga turun maka kita bisa lihat ke kiri itu di harga berapa harga itu mengalami penolakan seperti itu, maka itu dapat dijadikan sebagai titik terendah garis lurus ke kanan dan ke kiri, bahwa itu dapat dijadikan sebagai titik supportnya seperti itu. Jadi itu dapat digunakan sebagai dasaran posisi atau level area yang teman-teman bisa gunakan untuk melakukan entry pembelian saham. Begitu juga untuk penjualan, kita bisa melihat terkait dengan histori harga tertinggi sebelumnya, di mana harga tertinggi terdekat yang menjadi titik level resisten yang teman-teman bisa melakukan penjualan saham seperti itu teman-teman.
Jadi seperti itu terkait dengan cara untuk menentukan support dan resisten untuk melakukan pembelian saham dan penjualan saham dengan mudah. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua dan memberikan gambaran yang tepat dan cara-cara yang ideal atau support dan resisten yang ideal yang pantas untuk teman-teman untuk melakukan pembelian dan penjualan agar mendapatkan keuntungan yang maksimal.